Ya, banyak sesuatu yang keluar dari pemikiran kita itu ya, yang tidak muncul kalau hari-hari biasa. Nanti coba Bapak Ibu rekam pada saat kuliah ya. Nanti diputar lagi di rumah, loh kok saya tadi bisa ngomong kayak gini ya ini ya. Ya, kita heran sendiri apa yang kita sampaikan ini. Ya, karena ternyata di dalam sistem lembik kita itu, dalam sistem struktur otak kita itu, informasi itu disimpan dalam lipatan-lipatan, dalam hits neuron-neuron itu dalam lipatan otak kita, Bu. Jadi makin tidak pernah kita sebutkan, itu lipatannya makin dalam. Ya Bapak Ibu lipatannya. Dan itu makin susah diingat ini Bapak Ibu. Nah pada kondisinya itu, kondisi flow, nyaman begitu, nah lipatan ini biasanya terbuka pelan-pelan Bu. Terbuka pelan-pelan terus muncul. Nah pada saat muncul ini Bapak Ibu, kalau direkam luar biasa ini. Ya kita punya rekamannya ini Bapak Ibu. Ya karena munculnya ini tidak bisa setiap hari ini Bu. Barangkali itu yang disebut dengan apa Pak? Dengan disebut dengan mood ya. Nah, saya punya mood ini ya. Nah itu Bapak Ibu, berikutnya beban kerja terlalu berat. Ngajar SKS-nya itu berapa itu Bapak Ibu? Kalau di sini berapa beban SKS-nya? 9 ya? Ya normal lah ya, 9 sampai 12 itu normal Bapak Ibu ya. Di tempat saya sekitar itu juga Pak bebannya. Sekitar 9. Kalau pejabat mungkin barangkali tidak sampai 9 ya Pak ya. Kalau pejabat seperti Pak Rektor atau Pak WR itu biasanya ya 1-2 mata kuliah begitu ya. Ya karena memang ada beban kinerja yang lain begitu ya. Saya pernah diundang oleh Pascasarjana Universitas Negeri Solo Pak. Direktur Pascasarjananya itu seorang guru besar, ngajarnya 36 SKS Pak. Bayangkan, saya waktu diantar ke hotel itu dia orang Jawanya itu ngeremeng, ngedumel ke saya gini. Ini Pak, ya kapan nulisnya buku kalau ngajarnya 36 SKS gitu ya Pak ya. Ngajar di S1, ngajar di S2, S3 disuruh ngurusi pasca lagi gitu ya. Loh iya, Bapak ini memang orang hebat gitu ya. Lah kalau guru besar ini ngajarnya mesti banyak. Iya, tapi tadi yang disampaikan Pak Samsul tidak cocok dengan saya ini Pak. Nah ini Bapak Ibu. Nah maksud saya dengan kata lain begini, sudah tiba saatnya kalau selevel guru besar gitu ya, atau sudah punya sekretaris begitu untuk sekretarisnya bisa diambil dari mahasiswa. Saya punya teman di ITS Pak, barangkali Bapak Ibu dari Teknik Elektro Pak Profesor Imam Robandi, mungkin Bapak kenal ya. Itu produktif menulis Bapak Ibu. Jadi orientasinya adalah pada target. Ya. Jadi dosen itu bisa ada 2 Pak. Ada orientasinya pada target, ya. Target dia terbitkan dalam 1 tahun ini saya harus menerbitkan 2 gitu ya. Tapi ada dosen yang targetnya pada kualitas, ya. Pada kualitas ini yang agak berat, ya. Kadang-kadang sampai pensiun tidak nulis-nulis, ya. Karena selalu alasannya kualitas, mosok gini aja mau diterbitkan, ya. Sudahlah nanti ajak dulu ini, saya malu nanti kalau ketahuan teman-teman saya dalam bidang yang sama ini kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang orientasinya pada target tidak dia, sudah buku ini berhenti karena kesempurnaan itu tidak pernah akan tercapai sama dia. Ya, sudah ini berhenti, segera diterbitkan. Nanti kalau ada editing baru, ya edisi baru gitu ya. Dia punya solusi seperti itu. Nah, Pak Imam Robandi ini, Bapak Ibu, Profesor Imam Robandi ini, kalau sudah tiba saatnya menulis buku, itu mahasiswa S1, S2, S3-nya dikerahkan semua, Bapak Ibu. Ya, dikerahkan, ada yang cari data, ada yang cari gambar ini, bahkan ada yang translate, Bapak Ibu, mahasiswa S3-nya disuruh translate. Dan seterusnya, dikerahkan dalam 1 semester itu, Bapak. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja, asalkan dengan cara yang betul. Gitu ya. Karena memang mahasiswa itu kan sebenarnya mitra dalam proses pembelajaran. Bagaimana di dalam menyusun buku itu, mahasiswa juga bisa mengambil manfaatnya. Itu ya Bapak Ibu, mengambil manfaatnya juga. Tapi ada dosen yang merasa bahwa saya menulis buku itu sendirian saja, ya tidak selesai-selesai biasanya, lama begitu ya Pak ya. Ya, karena ternyata nanti kita mesti butuh mencari gambar tertentu, data tertentu dan sebagainya. Nah kalau menggunakan kerjasama dengan mahasiswa itu akan bisa lebih dipercepat Bapak Ibu. Ya, tapi tetap harus dikontrol oleh dosennya, penulisnya ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, beban kerja ini mungkin perlu disiasati ini Bapak Ibu. Tidak bersemangat, tidak ada motivasi ini. Gunanya buat apa sih ini? Menulis buku ajar ini? Ya gitu ya, ada pertanyaan sebenarnya. Apalagi terus diterus-teruskan ini Bu. Kalau menulis buku ajar, pengalaman saya ini, pengalaman teman saya, itu mahasiswanya malas nanti belajarnya karena bukunya sudah disediakan gitu ya. Terus tidak menulis, padahal itu alasan aja untuk tidak menulis Bapak Ibu. Tidak bersemangat begitu. Di sini enggak ya Pak ya, yel-yelnya aja sudah tadi semangat begitu ya. Nah sebelum menulis bisa enggak yel-yelnya juga semangat? Menulis gitu ya.
Nah, saya kira nanti banyak hal yang bisa digunakan sebagai media untuk memotivasi, ya Bapak Ibu ya. Nah, dulu waktu di ITS memutuskan memberikan hibah penulisan buku itu sederhana saja. Kita pakai rumusnya Pak Rinald Kasali di dalam buku-bukunya itu selalu dia menyampaikan ada tiga hal. Ini menulis ini persoalan paradigma sebenarnya. Bagaimana kerangka berpikir dosen, gitu ya. Terus Pak Rinald Kasali itu memberikan tiga rumus sederhana ini. Pertama, dosen itu beritahu, menulis itu manfaatnya apa? Diberitahu dia. Manfaatnya seperti ini loh ya. Bisa untuk personal branding, ini bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Coba diberitahu manfaatnya. Yang kedua adalah beritahu dia caranya menulis itu bagaimana. Menulis itu mulai dari mana, itu beritahu dia. Ya bisa jadi dia tidak tahu memulai dari mana, bagaimana cara menulis. Ya, bahkan dosen itu pertanyaannya selalu begini, kalau saya ngambil gambar dari bukunya ini, boleh atau tidak Pak? Gitu. Selalu pertanyaannya boleh atau tidak gitu ya. Pertanyaannya. Terus yang ketiga, nah ini yang paling disenangi sama dosen itu. Jangan lupa memberikan insentif. Ya ini. Oh ya itu Pak, yang terakhir itu Pak. Kadang-kadang insentifnya diambil, yang dua ini enggak. Ya Pak ya. Ya, jadi pokoknya dapat insentif diambil saja. Ya nulisnya tetap enggak karu-karuan begitu Bapak Ibu ya. Karena tidak melalui yang dua ini Bapak Ibu ya. Nah itu ya terus kemudian di tempat kami kita implementasi dalam bentuk seperti di sini. Yaitu kita memberikan workshop penulisan buku, itu sudah sejak lama. Untuk dosen dalam 1 tahun selalu sekitar 2 kali kita memberikan workshop. Terus kemudian memberikan hibah seperti juga di tempatnya Ibu, Bapak ini untuk dosen. Dulu workshop penulis buku itu dikasih hibah dengan jumlah terbatas. Jadi jumlahnya untuk tahun ini 30 judul, tahun ini. Sekarang tidak terbatas sudah. Jadi dosen silakan saja mengajukan bukunya, yang sudah diterbitkan itu untuk mendapatkan hibah. Jadi di sana, Bu, diterbitkan dulu baru dapat ganti hibahnya. Ya, kalau dulu diseleksi dulu, terus menyusut, terus kemudian dikasih hibah, terus diterbitkan. Sekarang tidak Bu, sudah dilepas ininya karena sudah workshopnya berlangsung sekian tahun. Jadi begitu dia menerbitkan bukunya, terus kemudian kita ganti dengan uang insentif itu tadi. Cuman insentif itu biasanya kan 1 kali ya Pak ya. 1 orang 1 kali ya. Jadi kalau saya sudah pernah dapat insentif, tahun depan mestinya enggak lagi. Kalau tahun depan diberi insentif lagi, berarti itu kan seperti mobil mogok ya, didorong terus kan ya. Insentif itu kan untuk mendorong gini ya. Tapi di tempat saya itu banyak dosen yang hobinya minta insentif ini Pak. Jadi insentif itu setiap tahun, katanya rektornya enggak apa-apa. Dosen mau menulis itu sudah bagus, sudah enggak apa-apa, berulang-ulang sudah biarin aja. Nah apalagi rame-rame guru besar harus menulis waktu itu, berapa tahun yang lalu itu Bu ya, ada siklus 3 tahunan itu ya, selama 3 tahun itu seorang guru besar harus menulis buku, harus pengabdian masyarakat, harus publikasi kan itu ya. Itu tambah rame lagi, jadi workshop saya gini nih Pak, 60 orang, separuhnya pesertanya guru besar. Terutama yang hari ketiga, yang teknik menulis itu Bapak, 2 ketiga. Nah itu Bapak Ibu, kemudian tidak percaya diri nih Bapak, minder nulis ini ya. Enggak pede menulis itu ya, Bapak Ibu. Gini aja kok ditulis gitu ya. Nah caranya ngecek kalau kita terjangkit ini bagaimana Bapak Ibu? Caranya ngecek. Ya, kadang-kadang tidak terasa ini Bapak. Caranya ngecek gini Pak, kalau kita datang ke Gramedia atau toko buku, kita datang ke rak buku yang di dalam bidang kita. Kalau manajemen ya manajemen, kalau teknik ya teknik. Kita cari buku di situ, terus kemudian kita angkat salah satu gitu ya. Kalau dalam pikiran kita, kayak gini saja kok jadi buku, padahal kita belum menulis, itu terjangkit ini berarti Bu. Terjangkit fobia ini Bapak Ibu, tidak percaya diri ini. Tidak tahu caranya membuatnya, kalau ini gampang lah. Ya, tidak tahu caranya diberitahu sedikit aja sudah bisa ini. Tidak mampu, ini juga gampang. Tidak mampu itu macam-macam ini Bapak Ibu ya. Tidak mampu menulis gitu ya. Tidak ada insentif ini Bu, tidak ada insentifnya buat apa menulis. Nanti aja kalau pas kenaikan pangkat gitu ya. Nah di tempat saya juga ada model yang ini Bu. Jadi menulis pada saat dia memang mau naik pangkat. Ya. Nah biasanya cirinya menulis yang mau naik pangkat ini banyak salah ketik biasanya. Iya. Iya, apalagi pakai EYD-nya sudah tidak jelas ini, subjek mana, predikat mana, SPUK itu tidak jalan biasanya Bapak Ibu. Karena dia nulisnya dalam waktu SKS, sistem kebut semalam itu tadi. Itu ya.
Ya pokoknya cirinya bukunya dosen yang banyak salah ketik itu biasanya keperluannya naik pangkat Bapak Ibu. Ya,